Mari selalu bersuka cita. Haleluya, victorious kids. Marilah kita selalu bersuka cita setiap hari. Walau mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi, ataupun ada orang-orang yang berbuat kurang baik kepada victorious kids, bersuka cita adalah pilihan kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita mampu untuk selalu bersuka cita walaupun kita sedang menghadapi masalah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apakah victorious kids tahu bahwa Rasul Paulus ketika menuliskan ini, ia sendiri sedang berada dalam penjara? Tentulah tidak enak di penjara. Apalagi Paulus di penjara bukan karena ia berbuat jahat, melainkan karena ia berbuat baik, yakni ia selalu memberitakan Injil Tuhan. Tetapi hal itu tidak membuat Paulus kehilangan sukacita. Itulah sebabnya ia dapat menulis ayat di atas bagi jemaat Tuhan di Filipi, dan juga bagi kita semua di masa sekarang ini. Amin. Tentunya victorious kids masih ingat bahwa sukacita termasuk buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi mari selalu bersukacita setiap hari dan menjadi anak yang membawa terang bagi sekeliling victorious kids. Di tengah masa pandemi yang belum berakhir, kiranya victorious kids tidak memberatkan orang tua dengan banyak menuntut atau mengeluh. Justru jadilah anak yang selalu menghibur dan menguatkan orang tua. Salah satunya adalah dengan selalu bersuka cita. Janganlah victorious kids ada yang mau ditipu setan dan menjadi anak yang suka mengeluh atau bersungut-sungut. Sebaliknya, jadilah anak yang selalu bersyukur dan selalu bersuka cita. Ingatlah bahwa victorious kids selama ini selalu dilindungi Tuhan di tengah masa pandemi COVID-19. Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Jadi mulai hari ini, kalau victorious kids bangun setiap pagi, ingatlah ayat ini dan mari selalu bersuka cita. Ada kisah mengenai seorang anak yang selalu bersungut-sungut kepada orang tuanya karena tidak dibelikan sepatu baru. Namun kemudian dia bertobat sesudah dia melihat ada orang tidak mempunyai kaki. Jangankan memiliki sepatu, orang tersebut cacat tubuhnya karena tidak memiliki kaki. Victorious kids, janganlah menunggu sampai melihat dulu keadaan orang lain yang lebih buruk, barulah kemudian menyadari bahwa sebenarnya keadaan victorious kids jauh lebih baik dari kebanyakan orang, dan baru mau bersuka cita. Marilah selalu memilih untuk tetap bersuka cita setiap hari. Apakah kita hanya bersuka cita pada saat semua keinginan terkabul, saat keadaan semua baik menurut keinginan kita? Tidak. Memang tentunya kita akan merasa senang saat semua keinginan kita terkabul dan saat semua keadaan kita baik. Tetapi orang dunia yang tidak mengenal Tuhan juga merasa senang ketika semuanya baik. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita memiliki sukacita yang sejati, di mana kita tetap bersuka cita walau ada keinginan kita yang tidak terkabul,
ataupun ada hal-hal yang tidak kita ingini terjadi. Karena sebenarnya alasan Victorious Kids untuk selalu bersuka cita adalah Tuhan Yesus sendiri. Victorious Kids memiliki Tuhan Yesus dalam hati, sehingga sukacita dari Tuhan memenuhi hidup Victorious Kids. Mazmur 9 ayat 3 berkata, "Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi." Jadi Victorious Kids bersukacita adalah karena Tuhan Yesus sendiri. Mari pastikan saat ini Victorious Kids sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hati. Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya menerima Engkau dalam hidup saya. Masuklah ke dalam hati saya dan jadilah Tuhan saya dan juru selamat saya. Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupanmu di sorga yang kekal. Saya bersukacita karena Tuhan Yesus ada dalam hati saya. Dan karena nama saya terdaftar di sorga. Itulah yang terpenting dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Lukas 10 ayat 20b berkata, "Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Jadi mari Victorious Kids selalu bersukacita karena mengingat bahwa sorga telah menjadi milik Victorious Kids. Ingatlah selalu, Tuhan Yesus telah melakukan perkara besar bagi Victorious Kids. Khususnya keselamatan dan sorga yang kekal telah Tuhan berikan dan sediakan. Jadi jangan pernah lupakan hal itu untuk seumur hidup Victorious Kids. Mazmur 126 ayat 3 berkata, "Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita." Ingatlah juga bahwa semua orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. Mazmur 5 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu." Jadi biarlah mulai hari ini jangan ada lagi Victorious Kids yang sengaja selalu bermuka sedih atau suka cemberut ataupun selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Janganlah Victorious Kids selalu saja marah-marah dan tidak mau bersukacita. Biarlah mulai hari ini semua Victorious Kids selalu bersukacita dari dalam hati Victorious Kids, sehingga tampak keluar dan memberkati orang yang melihatnya. Misalnya Victorious Kids selalu memiliki muka yang tersenyum, gampang tertawa, dan juga selalu ramah.
Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita bertumbuh terus dalam mempraktekkan ayat ini. Ulangan 28 ayat 47 berkata, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Jadi kalau kita tetap saja mengeluh, justru masalah yang lebih berat akan datang, bahkan kekurangan yang akan datang. Sebaliknya, kalau kita mau selalu bersuka cita, maka pasti berkat yang akan datang. Marilah kita pilih untuk selalu bersuka cita. Saat kita memilih untuk bersuka cita, itu menunjukkan kita beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Ingatlah lagu rohani dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi marilah Victorious Kids menjadi pelaku firman Tuhan, yakni selalu bersuka cita setiap hari.